Halo semuanya, pemerintah Indonesia terus berkomitmen untuk mewujudkan Merauke sebagai lumbung pangan dunia. Dalam kunjungan kerjanya di Distrik Wanam, Kabupaten Merauke, Papua Selatan, Menteri Pertanian Amran Sulaiman menegaskan ambisi besar ini. Beliau menyatakan keyakinannya bahwa dalam 2 tahun ke depan, Merauke akan menjadi sumber utama pemenuhan kebutuhan beras nasional. Bagaimana kelanjutannya? Simak video ini hingga akhir. Namun sebelum melanjutkan, jangan lupa untuk subscribe terlebih dahulu channel ini agar tak ketinggalan info menarik lainnya. Kunjungan tersebut memiliki 2 agenda utama yang sangat penting. Pertama, Menteri Amran meninjau perkembangan optimalisasi lahan rawa seluas 40.000 hektar yang tersebar di 6 distrik di Merauke. Hingga saat ini, proses konstruksi infrastruktur dan persiapan lahan telah mencapai lebih dari setengah target, dengan area seluas 6.500 hektar telah siap untuk ditanami padi. Dengan infrastruktur seperti saluran irigasi, jembatan, dan jalan yang tengah dibangun, proses tanam padi akan terus dilanjutkan seiring panen. Agenda kedua dari kunjungan tersebut adalah meninjau pembangunan jalan sepanjang 135,5 km yang membentang dari Ilwayap hingga Nguti. Jalan ini diharapkan menjadi tulang punggung bagi program cetak sawah seluas 1 juta hektar. Ratusan alat berat dikerahkan untuk mempercepat penyelesaian proyek ini dalam 3 bulan mendatang. Menteri Amran menekankan pentingnya optimalisasi saluran irigasi sepanjang jalan tersebut untuk memastikan pasokan air yang cukup guna mendukung areal pertanian yang masif ini. Tidak hanya fokus pada pengembangan infrastruktur, Menteri Amran juga menginisiasi plot uji tanam padi di sepanjang jalan yang sedang dibangun. Setiap 5 km akan dibuat plot pertanaman padi seluas 1 hektar sebagai bukti nyata bahwa lahan di Merauke sangat cocok untuk budidaya padi. Selain itu, area optimalisasi tahap pertama di 6 distrik utama, yaitu Merauke, Tanah Miring, Semangga, Kurik, Janggebob, dan Malin akan diperluas hingga mencapai 100.000 hektar. Sejumlah alat berat seperti ekskavator dan combine harvester telah dikirimkan ke wilayah tersebut untuk mempercepat prosesnya. Menteri Amran menegaskan komitmennya untuk terus mengawasi perkembangan proyek ini secara langsung. Beliau bahkan berjanji akan kembali ke Merauke dalam 2 minggu untuk melakukan evaluasi dan jika perlu akan datang setiap minggu. Kehadiran beliau di lapangan bersama pejabat tinggi lainnya, termasuk staf khusus Menhan, Wakasat, Kasum TNI, dan Wakil Bupati Merauke, menunjukkan betapa seriusnya pemerintah dalam mewujudkan Merauke sebagai pusat produksi pangan nasional. Dalam kunjungannya, Menteri Amran juga menekankan pentingnya modernisasi pertanian di Merauke. Upaya ini bertujuan untuk memastikan bahwa metode pertanian yang diterapkan sesuai dengan standar global dan mampu meningkatkan produktivitas. Dengan konsep pertanian modern, diharapkan Merauke tidak hanya menjadi lumbung pangan bagi Indonesia, tetapi juga mampu berkontribusi dalam memenuhi kebutuhan pangan dunia. Salah satu visi besar dari proyek ini adalah menjadikan Merauke sebagai model percontohan bagi daerah-daerah lain di Indonesia. Jika berhasil, konsep pertanian modern yang diterapkan di sini dapat diadopsi di wilayah-wilayah lain yang memiliki potensi serupa. Selain itu, keberhasilan Merauke dalam mencapai swasembada pangan akan memperkuat posisi Indonesia dalam menjaga ketahanan pangan nasional. Semangat kemerdekaan yang tercermin dalam perjuangan 17 Agustus 1945 terlihat jelas dalam langkah-langkah pemerintah untuk mewujudkan swasembada pangan. Menteri Amran dan timnya memanfaatkan momentum peringatan Hari Kemerdekaan untuk menginspirasi dan memotivasi para petani serta seluruh elemen yang terlibat dalam proyek besar ini. Hal ini diharapkan dapat memacu semangat kerja keras dan kolaborasi demi mencapai tujuan besar tersebut. Pada akhirnya,
visi untuk menjadikan Merauke sebagai lumbung pangan dunia bukanlah sekedar mimpi. Dengan langkah-langkah konkret yang sudah diambil, optimisme Menteri Amran tampaknya bukan tanpa alasan. Dukungan dari pemerintah pusat, kolaborasi dengan pihak daerah, dan partisipasi aktif dari masyarakat lokal akan menjadi kunci utama dalam mewujudkan cita-cita besar ini. Bagaimana menurut Anda? Silakan sampaikan di kolom komentar dan sampai jumpa di video menarik selanjutnya.